Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Edelweiss. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Edelweiss adalah sejenis bunga pegunungan yang dikenal dengan nama ilmiah Anaphalis javanica di Indonesia. Bunga ini dikenal sebagai bunga abadi karena memiliki ketahanan luar biasa dalam mempertahankan bentuk dan warnanya meskipun telah dipetik dan dikeringkan. Edelweiss memiliki bentuk kelopak kecil berwarna putih keperakan atau kekuningan dengan tekstur seperti kapas. Keunikan lainnya adalah bunganya bisa bertahan selama bertahun-tahun, sehingga melambangkan keabadian dan kesetiaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa bunga Edelweiss secara alami tumbuh di wilayah pegunungan dan menjadi bagian penting dalam ekosistem dataran tinggi. Di Indonesia, bunga ini juga dikenal luas oleh para pendaki gunung, peneliti ekologi, masyarakat adat, dan pecinta alam. Selain itu, bunga ini menjadi lambang cinta dan kesetiaan bagi banyak pasangan yang menjadikannya simbol hubungan abadi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edelweiss mekar pada musim kemarau antara bulan April hingga Agustus. Mekarnya bunga ini menandai musim terbaik untuk pendakian di beberapa gunung di Indonesia, termasuk Gunung Semeru, Gunung Rinjani, dan Gunung Gede Pangrango. Di masa lalu, Edelweiss juga menjadi bunga yang sangat dihormati oleh masyarakat lokal, termasuk suku-suku di wilayah pegunungan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edelweiss tumbuh di wilayah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Bunga ini banyak ditemukan di kawasan konservasi dan taman nasional seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Edelweiss memerlukan habitat dengan suhu rendah, tanah berpasir, dan pencahayaan matahari yang cukup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edelweiss dianggap istimewa karena memiliki kemampuan bertahan dalam kondisi ekstrim, termasuk sinar ultraviolet tinggi dan suhu rendah. Kemampuannya untuk tidak cepat layu meski telah dipetik membuatnya dijuluki sebagai bunga abadi. Selain itu, bunga ini juga menyimbolkan keteguhan, kesetiaan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, Edelweiss sering digunakan sebagai simbol cinta sejati dan kenangan yang tak terlupakan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edelweiss berkembang biak secara alami melalui biji yang tersebar oleh angin. Namun, karena popularitasnya dan banyaknya pemetikan liar, Edelweiss sempat mengalami ancaman kepunahan. Pemerintah Indonesia melindungi bunga ini melalui berbagai regulasi, termasuk larangan memetik di kawasan konservasi. Upaya konservasi dilakukan melalui pembibitan buatan dan edukasi kepada para pendaki agar hanya mengabadikan Edelweiss lewat foto, bukan dengan memetiknya. Sebagian masyarakat dan petani lokal kini membudidayakan Edelweiss secara legal untuk keperluan edukasi dan pariwisata, terutama di daerah seperti Wonokitri dan Bromo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Edelweiss yang dikenal di Indonesia dengan nama ilmiah Anaphalis javanica bukan sekadar bunga pegunungan yang indah melainkan juga bagian integral dari ekosistem dataran tinggi yang rapuh dan penuh nilai ekologis. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di lingkungan yang memiliki kondisi ekstrim seperti suhu rendah, intensitas sinar ultraviolet tinggi serta tanah vulkanik yang miskin unsur hara namun memiliki drainase yang baik. Keberadaan Edelweiss menjadi indikator penting akan kesehatan lingkungan pegunungan karena hanya akan tumbuh di kawasan yang masih terjaga dan tidak tercemar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa secara morfologis Edelweiss memiliki daun-daun sempit berwarna hijau keperakan dengan permukaan berbulu halus yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi dan kehilangan air.
Bunga-bunga kecil yang berkumpul dalam tandan padat itu diselimuti oleh daun pelindung yang membuatnya tampak seperti kelopak bunga utama. Keistimewaan dari bunga ini adalah kandungan senyawa etilen yang rendah yang menyebabkan proses pelayuan menjadi sangat lambat sehingga bunga tetap tampak segar dan indah meskipun telah dikeringkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konteks budaya Edelweiss memiliki tempat tersendiri dalam imajinasi kolektif masyarakat pegunungan dan para pendaki. Di kalangan suku-suku di wilayah Tengger dan sekitar Gunung Rinjani, Edelweiss dihormati sebagai bunga yang suci bahkan menjadi bagian dari ritual adat dalam perayaan-perayaan tertentu. Sementara bagi para pendaki, Edelweiss sering dianggap sebagai simbol pencapaian dan romantisme meskipun kini mereka diimbau untuk tidak memetiknya demi kelestarian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi konservasi ancaman terhadap keberadaan Edelweiss sangat nyata terutama akibat perburuan liar oleh wisatawan dan pedagang bunga kering. Meskipun secara hukum bunga ini dilindungi dan pemetikannya dilarang di kawasan konservasi, praktik pemetikan ilegal masih kerap terjadi. Untuk menanggulangi ancaman ini sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan komunitas lokal termasuk edukasi lingkungan, patroli taman nasional serta program pembibitan Edelweiss di luar habitat aslinya sebagai sarana edukasi dan ekonomi berkelanjutan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang ilmu pengetahuan Edelweiss juga menarik perhatian para ahli botani dan ekolog karena kemampuan adaptasinya yang tinggi. Studi-studi mengenai tanaman ini telah membantu memperkaya pemahaman tentang flora endemik Indonesia serta potensi adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim. Beberapa penelitian juga mulai mengeksplorasi potensi Edelweiss sebagai sumber antioksidan alami yang bermanfaat dalam bidang farmasi dan kosmetika. Dengan segala kekayaan nilai ekologis, simbolik dan ilmiahnya, Edelweiss tidak hanya layak dipandang sebagai bunga yang indah tetapi juga sebagai warisan alam yang patut dilindungi dan dihormati oleh generasi masa kini dan mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman. Yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka silakan like, jika Anda tidak suka silakan dislike. Jika Anda suka silakan sebarkan, dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.